Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, jemaat GPIB yang ada di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan sebuah refleksi tentang perjalanan hidup kita. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta Samuel Karinda, yang saat ini lagi ditugaskan oleh Majelis Sinode di GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Kuta Bali. Nah, sebelum kita melanjutkan refleksi kita pada malam hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu untuk menghayati panggilan pelayanan kami melalui refleksi di malam hari ini. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu atas kami, agar melalui refleksi kami pada malam hari ini kami dapat menghayati panggilan pelayanan kami sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Oleh sebab itu, melalui pembacaan firman-Mu, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah, karena kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 4 pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kisah ini terjadi kurang lebih 25 atau 26 tahun yang lalu, ketika saya ditugaskan sebagai Ketua Majelis Jemaat pertama di GPIB Panitah Anjungan, Kalimantan Barat. Kisah ini berawal ketika ada beberapa anggota mahasiswa teologi datang ke jemaat, ke tempat pelayanan saya, dan mereka ingin berdiskusi dengan saya tentang hakikat sebuah pelayanan. Karena beberapa hari ke depan mereka akan ditugaskan oleh sekolah teologi untuk melaksanakan praktek pelayanan di tempat pos pelayanan yang saya layani. Ada seorang mahasiswa, dia sangat senang sekali dengan pelayanan perdana ini, dan pada waktu itu dia bercerita tentang pelayanan dia sebelumnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu,
Saya berdiskusi dengan dia sangat baik, dan dia mengatakan bahwa dia sudah siap untuk terjun ke tempat pelayanan, sesulit apapun tempat itu. Tetapi ketika saya menjelaskan bahwa tempat pelayanan ini agak berbeda karena sangat jauh, mereka harus menempuh perjalanan kurang lebih di atas 4-5 jam dengan tidak menggunakan transportasi lain selain mereka jalan kaki. Akhirnya dia mulai berpikir dan dia berkata begini kepada saya, Pak Pendeta, kalau memang saya ditempatkan di tempat itu, saya harus tidur di mana? Saya akan makan apa di sana? Dan apa yang harus saya lakukan di tempat itu? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama dia sangat menggebu-gebu bahwa dia siap melayani di tempat seperti itu. Tetapi ketika saya menjelaskan tentang medan pelayanan itu, dia mulai merasa bahwa saya tinggal di mana? Makanan apa yang akan saya makan di sana? Nah, Bapak Ibu, akhirnya saya cuma mengutip salah satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa anak manusia untuk meletakkan kepalanya pun dia tidak punya. Akhirnya dia mengatakan, Pak Pendeta, kalau begitu saya minta maaf. Saya siap melayani, tetapi izinkan saya untuk berpikir dulu tentang tempat itu. Apakah bisa di tempat yang agak ke kota, jangan tempat yang jauh. Bapak Ibu, di ayat yang pertama, Rasul Petrus berkata begini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badan. Nah, apa yang mau saya refleksikan pada malam hari ini buat kita semua? Teladan hidup Tuhan Yesus sudah berikan kepada Rasul Petrus. Rasul Petrus memang tidak sama seperti Rasul Paulus yang menulis banyak surat. Rasul Petrus hanya menulis beberapa surat saja, itu pun sangat pendek. Tetapi dia memiliki pengalaman yang sangat luar biasa ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Selama Tuhan Yesus melayani, Petrus selalu mengikutinya. Dan hal yang menarik di dalam kisah perjalanan Petrus ini, dia mau mengatakan bahwa inspirasi sebuah pelayanan bukan pada materi, bukan pada tempat tinggal, bukan pada uang, bukan pada fasilitas yang kita dapatkan. Karena Petrus sendiri pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan kabar keselamatan kepadanya, bagi Petrus setelah dia melakukan pelayanannya, dia tetap berpikir bahwa hal yang paling indah di dalam hidup ini, ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dan ketika dia bisa memberikan warna tersendiri di dalam pelayanannya adalah, saya akan berorientasi seluruh pelayanan saya kepada Yesus. Karena bagi dia, materi itu sifatnya sementara. Tetapi pelayanan bersama-sama dengan Tuhan itu sifatnya kekal. Oleh sebab itu kalau kita melihat di bacaan kita di ayat yang ke-7 dibilang begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan seterusnya. Artinya bagaimana saya melihat, bukan aku lagi yang hidup di dalam diriku, tapi Kristus yang selalu hadir di dalam hidupku, dan dialah yang menjadi motivator saya untuk menjadi pelayan, menjadi anak-anak Tuhan yang handal, yang dapat dibanggakan. Bapak Ibu, kita sendiri tahu
Persoalan yang kita alami saat ini adalah pandemi COVID-19. Banyak hal yang terjadi di sekitar kehidupan kita dengan pandemi COVID-19 saat ini. Satu hal yang menarik bagi kita melalui apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Kalau kita melihat hidup yang Allah anugerahkan kepada kita saat ini sebagai bagian dari sebuah kesaksian iman, lakukanlah tugas panggilan pelayanan dengan penuh sukacita. Apa yang kita lihat atau refleksikan kehidupan kita dari pagi tadi sampai malam hari ini menjadi satu bukti bagi kita bahwa jika kita menempatkan Kristus yang paling utama di dalam hidup ini, maka Kristuslah yang akan mengatur, yang akan menjaga langkah perjalanan hidup ini. Semoga refleksi singkat kita pada malam hari ini benar-benar memberikan suasana hati yang penuh dengan damai, walaupun kita berada di dalam pandemi COVID-19, dan kita akan tetap percaya bahwa hidup bersama dengan Tuhan adalah hidup yang paling indah yang Tuhan anugerahkan kepada kita sampai malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita tetap bersyukur atas apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita pada hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengakhiri refleksi kita pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami kembali datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada malam hari ini menjadi malam yang paling membahagiakan di dalam hidup kami, karena orientasi pelayanan kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Inspirasi kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yaitu teladan pada kasih Kristus. Melalui permenungan kami pada malam hari ini, kami datang kepadamu untuk berdoa bagi tidur malam kami ini. Kiranya tidur malam kami ini menjadikan hidup kami penuh dengan sukacita, karena Engkau sendiri berfirman bahwa berkat Tuhan juga pun hadir di saat kami tidur. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di malam hari ini kepada Tuhan. Keluarga kami, jemaat kami, bangsa dan negara kami, seluruh orang-orang yang kami cintai dimanapun mereka berada. Kiranya kasih kemurahan Tuhan selalu menaungi kami, dan kami selalu belajar dari Tuhan tentang hakikat kami menjadi seorang pelayan Tuhan. Hakikat untuk kami menjadi seorang anak Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami percaya, andai kata masih ada esok pagi buat kami pun akan dibangunkan oleh Tuhan di dalam kesehatan, dalam berkat, dan di dalam banyak hal yang akan membuat kami tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semua perjalanan hidup kami di malam hari ini. Kami serahkan kehidupan berjemaat kami sebagai GPIB dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk melayani, dimanapun Tuhan tempat kami untuk kami tinggal, dan kami akan selalu bersyukur atas semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.